Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kami Sobat Logis dan Gamblang, kami podcast Telco Update, Jembatan Stakeholder Telekomunikasi, akan mengajak Anda untuk membahas pertelekomunikasian Indonesia secara logis dan gamblang. Kami bercerita, silakan Anda berkomentar. Sudah hadir bersama kami sekarang saat ini ada Pak Dr. Catur Apriyono, Associate Professor Fakultas Teknik UI, FTUI di Teknik Elektro, dan juga sudah ada Prof. Jamhari seperti biasa, Prof ya. Ini kita ngobrol sengaja dengan Pak Catur, pengen tahu kemarin udah ketemu dengan akademisi di universitas swasta, sekarang dari negeri ya Prof ya, untuk melihat bagaimana sih situasi di Teknik Elektro, terutama pertelekomunikasian, tentang mahasiswanya atau kurikulum update seperti itu, Pak Catur. Jadi kita bawa relax saja Pak Catur ya. Oke. Pak Catur, ini informasinya, kita ada informasi bahwa minat mahasiswa Teknik Elektro, salah satu prodi yang katanya sudah mulai sedikit turun, padahal dulunya adalah paling favorit Teknik Elektro. Ini kira-kira kalau dilihat apa nih yang situasi sebenarnya yang terjadi di akademik gitu, di bagi mahasiswa untuk Teknik Elektro terutama Prof ya, gitu. Iya, baik. Terima kasih Mas Anggi. Ya. Kalau melihat dari minat nih, jadi memang kita semakin ke sini, kalau kita lihat dari perguruan tinggi itu memang diberikan keleluasan untuk mengelola program kurikulum pendidikannya. Ya. Dan pendidikan itu, program yang ditawarkan itu semakin lama semakin berkembang. Jadi muncul pilihan-pilihan baru terkait dengan minat atau program studi yang ditawarkan kepada calon mahasiswa. Gitu ya, terkait dengan teknik elektro yang katanya menurun ya. Gitu ya. Ya, saya kira ada beberapa faktor ya. Kalau misalkan dilihat dari jumlah dari variasi program studi yang ditawarkan di sebuah universitas makin lama makin banyak. Tentu menjadi pilihan juga buat calon mahasiswa ya. Terus kemudian juga universitas atau sekolah-sekolah tinggi itu semakin lama juga semakin banyak. Iya, betul. Jadi melihat hal tersebut bisa saja persebaran dari mahasiswa itu kemudian memiliki pilihan yang lebih banyak untuk memilih program teknik elektro, baik yang di kampus satu maupun kampus yang lainnya. Jadi ini seperti dinamika sih ya, sebenarnya dinamika ketika misalkan calon mahasiswa ini ditawarkan dengan variasi program-program yang lebih banyak daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Baik, itu kira-kira kondisi yang ada dari bagaimana mahasiswa itu memiliki sebuah program. Tapi sekarang masih kayak dulu ya, zaman saya dulu ada peminatan, masih ada arus kuat, arus lemah, elektronika, telekomunikasi, terus kendali atau kontrol, saya sebutnya. Masih seperti itu, masih sama, nggak ada perubahan kalau secara peminatan? Oke, kalau di Teknik Elektro UI sendiri, di FTUI, secara umum elektro nanti di elektro sampai tahun kedua itu umum ya. Elektro nanti mulai tahun ketiga mereka masuk peminatan. Iya, kalau dulu tuh ada 5 gitu ya. Kalau sekarang yang satu sudah jadi prodi nih, teknik komputer bisa sendiri sendiri jadi program studi, sedangkan yang lain ini masih dalam bentuk peminatan. Masih dalam bentuk peminatan seperti telekomunikasi, elektronika, harus kuat, kendali. Nggak ada perubahan seperti itu ya? Maksudnya nggak ada variasi atau penambahan lagi setelah mungkin komputer nggak ada? Kalau di kami ada satu masuk tadi sebagai prodi baru, yaitu adalah teknik biomedik. Oh, itu di elektro enggak? Elektro. Oh, di elektro? Di elektro. Biomedik nambah. Iya, jadi di elektro itu sekarang saat ini kalau di elektro UI 3 program studi, teknik elektro dengan 4 peminatan, kemudian teknik komputer yang semula peminatan dari elektro, dan yang satu teknik biomedik. Oh, nambah ke prodinya yang nambah ya, ke prodinya. Nah, yang dari 4 ya tadi yang 4 ya berarti yang peminatan. Telekomunikasi gimana kondisinya? Telekomunikasi sedikit fluktuatif ya. Sedikit fluktuatif. Tapi dari sisi peminat kita melihat pada saat tergantung eranya ya. Trennya ya, trennya ya. Kalau kita melihat peminatan yang terjadi di elektro itu kita bisa meninjau terkadang tren yang mungkin menurut beberapa orang yang lagi berkembang apa.
Jadi mungkin Mas Anggi juga ngikutin ya, pada zaman telco. Dulu jatuh telco tahun-tahun 92 lah, 92, 95, 96, 90 sampai 2000-an telco naik. Iya, betul. Itu peminat telekomunikasi di teknik elektro itu paling banyak, betul. Paling banyak. Itu pada saat masih zaman saya di era 2005. 2005? 2005 masih banyak juga? Masih banyak. Masih banyak 2009. Iya, itu. Pak Catur telekomunikasi juga? Telekomunikasi juga. Makanya diundang. 2005 sampai 2009 masih banyak. Masih banyak. Gitu. Terus kemudian mulai berasa di 2007 ya. 2007 mulai perlahan-lahan. Angkatan 2007 mulai ada transisi ya. Ada pergeseran yang kalau tidak salah dulu ada satu program pemerintah untuk penyiapan pembangunan energi 10 juta megawatt atau 10.000 megawatt saya lupa lah itu ya zaman itu ya zamannya pemerintahan. Ya terjadi pergeseran minat rekan-rekan banyak yang ke power atau harus kuat lah ke situ. Banyak yang ke sana karena pembangunan itu. Betul. Oke. Sampai sekarang karena sekarang udah mulai zamannya green energy masih tinggi juga? Masih tinggi. Telekomunikasi makin berkurang jadi. Telekomunikasi ya bisa jadi nomor 2 masih nomor 2, nomor 3. Iya, gitu. Kan sekarang juga ada tren juga terkait dengan kan sekarang udah mulai otomasi, AI gitu ya, robotik. Jadi teman-teman juga banyak melihat ada peluang di bagian kendali atau kontrol. Ya. Tapi dalam konteks telekomunikasi itu tadi kita biasanya saat ini posisinya di nomor 2. Nomor 3 seperti itu jumlah ngeliatnya itunya peminatannya ya. Dan kalau menambahkan tadi terlupa bahwa kalau kita melihat dari intake dari kualitas intake kita melihat bahwa terkadang walaupun mungkin tadi minatnya turun tanda kutip mungkin dari secara angka jumlah aja tapi secara scoring itu relatif stabil. Maksudnya scoring itu gimana? Scoring ketika mereka masukkan ada penilaiannya. Feedback dari mereka. Iya, feedback ataupun misalkan berapa skor mereka supaya lulus passing grade-nya lah kita bilang itu relatif terjaga. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata selected studentnya ini masih ini. Secara alumninya pun ketika mereka lulus masih langsung istilah terserap pasar. Iya, kalau di program kami setiap kami melakukan survei gitu ya, kita selalu mendapat data sekitar maksimum 3 bulan. Yang telekomunikasi juga 3 bulan? Iya. Telekomunikasi 3 bulan udah bisa dapat pekerjaan lah seperti itu. Sesuai dengan bidangnya kakak saya. Sesuai bidangnya tapi itu ya? Ada yang sesuai, ada yang enggak. Ada yang enggak. Nah itu satu dinamika di lapangan. Dinamika di lapangan ya. Rezekinya kalau itu jalan Tuhan. Kalau saya dibaca jalan Tuhan. Iya. Prof, Prof. Ya saya nambahkan aja tadi. Jadi tadi ditanya sama Pak Anggi kan gitu, kenapa menurun gitu? Rupanya jawabnya adalah fluktuatif. Nah, kelihatannya tadi tergantung demand kelihatannya ya. Demandnya sudah agak bergeser gitu. Jadi jadi itu matter of demand gitu ya. Padahal kadang-kadang di luar kadang-kadang suka ada tuh ucapan-ucapan yang atau pejabat apa kadang-kadang itu karena nggak ini karena mismatch dengan industri atau apa gitu dengan requirement industri dan padahal itu kan sepertinya kan enggak ya. Jadi apakah Anda bisa menerangkan? Jadi kadang mereka sebut nggak siap pakai gitu kan gitu ya. Nah, coba kalau jelaskan dari sisi perguruan tinggi yang namanya siap pakai lulusan itu seperti apa sih? Sehingga ya kan orang kadang suka ngomongnya suka itu aja. Nah, ini cuma jelaskan. Jadi bukan karena nggak siap pakai, tapi ada suatu betul, Prof. Jadi dalam sebuah program mungkin kita sharing dari proses kami yang lakukan di kampus bahwa kita melakukan updating kurikulum itu setiap 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu ketika melakukan updating ada proses-proses untuk kita menyesuaikan dengan kondisi industri di luar. Jadi untuk adaptif dengan demand yang termasuk demand yang ada di luar. Dan dalam penyusunan sebuah kurikulum itu ada yang disebut dengan profil lulusan. Profil lulusan. Jadi kita ingin menciptakan lulusan kita itu seperti apa. Kita tuangkan dalam sebuah profil sebuah statement. Dan dalam konteks engineering yang kami rancang bahwa profil lulusan itu ada level yang disebut dengan level kompetensi. Level kompetensinya. Level kompetensi yang digunakan ini cara umum untuk di dunia pendidikan itu ada levelnya C1 sampai dengan C6.
Kita ya, C1 itu paling rendah, itu biasanya di level sekolah dasar, gitu ya. Kemudian kemampuan analisis, evaluasi, dan desain itu adalah C6. Oh, 456. C6 sampai C6. 456 sampai 6 itu. 456. Dan dalam perancangan kurikulum itu dirancang untuk lulusan sampai ke C6. Oh, sampai mendesain. Iya, kemampuan untuk kemampuan skillnya ya, kita mendesain. Dan kemampuan afektifnya kita juga berharap mereka mengikuti soft skill yang ada. Termasuk beretika, attitude paling penting, komunikasi skill. Nah, itu yang kira-kira coba didesain oleh kurikulum di perguruan tinggi. Gitu. Jadi dalam konteks pasti akan berjenjang ya, Mas Anggi ya. Jadi dalam waktu 8 semester itu akan dilihat bahwa akan diberikan alur tahun pertama, tahun kedua itu adalah untuk basic mereka sebagai sarjana dan sarjana teknik dan sarjana teknik elektro. Kemudian di tahun ketiga dan tahun keempat itu adalah fokus peminatan mereka sebagai sarjana teknik elektro peminatan telekomunikasi. Jadi dalam konteks ini kalau kita bilang misalkan kita mau bahas case-nya adalah telekomunikasi, pembentukannya itu di semester 5, 6, 7, 8 gitu ya, di sekitaran tahun ketiga semester 6, 7, 8 ya. 6, 7, 8. Jadi itu ceruk ruang yang kita punya untuk memberikan ciri khas terhadap membekalilah mereka itu sampai ke C6 tadi itu. C6 gitu ya. Dengan ketika misalkan mereka bidang telekomunikasi, tentu saja disesuaikan case-nya telekomunikasi. Gitu ya, gitu Prof. Jadi kira-kira kalau jika ada teknologi baru gitu masuk, itu bagaimana? Langsung di tahun di semester 6, 7, 8 itu langsung menyesuaikan atau gimana biasanya? Ini satu isu menarik ya, apalagi di bidang telekomunikasi, teknologinya cepat berubah ya. Cepat sekali. Biasanya selain dengan mata kuliah peminatan yang sudah umum general, misalkan wireless ya, wireless system, optical system itu kan fundamental yang mereka harus miliki. Nah, ada mata kuliah pilihan elektif yang itu bisa diisi dengan materi yang fleksibel di tiap semesternya. Kita menyebutnya itu kalau di telekomunikasi namanya topik khusus telekomunikasi. Nah, ini 2 topik khusus telekomunikasi 1 dan topik khusus telekomunikasi 2. Jadi ketika misalkan kita punya inputan, kita punya narasumber yang bisa mewakili perkembangan yang ada, itu biasanya bisa kita undang untuk hadir sebagai kuliah tamu, atau misalkan ketika dosennya sendiri pun punya kemampuan untuk pengetahuan masuk itu kuliah seperti misalkan untuk memberi warna, misalkan ketika saya pulang dari Jepang atau teman-teman pulang dari S3 dengan ekspertis yang baru, maka dia dikasih ruang untuk masuk memberikan materi di situ ya setelah studi. Jadi itu satu ruang ya, satu ruang. Di kuliah yang lain pun itu sebagian adalah kuliahnya basisnya project base. Project base. Jadi mereka berprakteknya di project base itu. Project base misalkan sebagai contoh untuk mata kuliah device dan antena dan optical. Saya kan kebetulan megang optical communication nih. Jadi, dulu pelajarin grafiknya, percepatan, hitungan itunya dulu. Kalau sekarang, itu kita trigger dengan memberikan case atau memberikan project di kelas gitu ya. Dan mereka diminta untuk menyelesaikannya. Biasanya kalau project itu mainnya di grup ya. Mainnya di grup dan di akhir nanti mereka akan report. Presentasi gitu. Terus kemudian kalau untuk melatih teamwork lagi ada namanya design project. Itu untuk semua mahasiswa teknik. Terus kemudian mereka akan diberikan mengusulkan satu project. Terus kemudian mereka mendevelopnya secara bersama-sama. Nah, di situ teamworknya juga terasa di akhir. Mereka pun harus mendemokan prototipnya dan juga mempresentasikan. Disitulah level C6-nya tercapai. C6-nya tercapai untuk mendesain dan menganalisa itu. Dan ada yang lebih spesifik lagi sesuai dengan minatnya tentu di tugas akhir ya. Tugas akhir ya, kalau itu. Gitu. Ya, jadi sebetulnya produk kalian ini sebenarnya sudah siap pakai itu tadi ya. Siap pakai dalam arti knowledge dan kompetensi dasarnya. Gitu. Memang lepas di lapangan, memang masih harus perlu pelatihan sesuai dengan fine tuning gitulah. Tapi sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Misalkan nanti mau ada 5G, kalian juga udah bisa nyiapin gitu kan, ada 5G gitu. Jadi artinya siap pakai dalam arti itu gitu ya. Jadi
mahasiswa ketika teknologi baru, dosennya memberikan wawasannya itu seperti itu. Kelanjutan berikutnya mahasiswanya untuk lebih aktif gitu ya berarti. Iya, bisa saja seperti itu ya. Jadi memang ketika misalkan ada teknologi baru, pasti dosennya akan menyelipkan dalam mata kuliahnya. Pasti itu juga akan disampaikan terus, kemudian terkait dengan topik-topiknya. Topik-topik yang pasca project base-nya segala macam itu. Atau topik tugas akhirnya itu ditentukan atau dipilih topik-topik yang memang related dengan kondisi saat ini. Jadi misalkan sekarang eranya yang lagi hangat kan terkait dengan IoT. Ya. Jadi banyak sekali saat ini rekan-rekan mahasiswa yang mengambil tema terkait dengan IoT. Proyeknya juga, proyek yang ketika proyek bersama juga terkait dengan IoT tersebut. Gitu. Jadi muatan yang bisa kita inputkan dalam proses perkuliahan itu tadi melewati antara materi kuliah, tugas perkuliahan, project base ya di perkuliahan maupun yang kuliah desain project. Adakah di UI gitu misalkan yang ketika teknologi gitu, baru banget teknologinya gitu ya, itu diarahkan ke satu industri gitu, misalkan ke Telkom gitu misalkan, atau ke Huawei atau ke yang lain gitu, bahwa ini coba hubungi ke alumninya untuk lebih tahu detail dan praktiknya, bisa kayak seperti itu nggak? Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Ini kalau misalkan yang terjadi. Tapi UI kan banyak alumninya udah top semua, ya. Tapi itu tidak general ya, tidak general semua. Tapi kasus seperti itu sangat sering terjadi. Sebagai contoh ketika misalkan mahasiswa ini mencari tempat untuk magang atau kerja praktek. Ya itu bisa pakai. Terus kemudian kelanjutan dari magang atau kerja prakteknya ini bisa dilanjutkan untuk tugas akhir. Jadi boleh ya, kalau emang dia minatnya, misalkan saya mau ke 5G nih, karena sekarang mulai implementasi, saya dikasih kemana sebagai magang, awalnya magang dulu. Iya, awalnya magang. Terus nanti dicek nih, dari tempat magang ada ide nih, untuk saya mendevelop misalkan IoT system, kalau nggak salah satu operator juga sudah masuk ya, sudah terlibat, fasilitasnya dipakai buat mahasiswa melakukan penelitian, itu boleh. Selama tadi level C6-nya. C6-nya itu tercapai. Kalau untuk di kampus tadi, kalau untuk teknologi yang baru-baru gitu, seperti apa untuk misalkan prakteknya peralatan segala macam, biasanya kayak gimana? Nah ini mungkin kalau kita bicara telekomunikasi. Iya, telekomunikasi ya baru ini. Telekomunikasi. Soalnya misalkan ada software-nya, ada hardware-nya, ada macam-macam ya. Iya. Kalau kita bicara telekomunikasi, seperti yang kita ketahui bersama ini luar biasa kan dinamisnya. Ya. 10 tahun udah outdated nih semuanya gitu ya. Kalau kita lihat, kalau untuk fundamental praktikalnya itu kita ya hampir semuanya mungkin terpenuhi. Tapi ketika sudah masuk ke advance-nya ini satu hal yang terkadang nggak bisa dikejar untuk hard skill-nya. Karena kalau untuk knowledge-nya kasih tahu, pasti bisa usahakan ya. Tapi ketika hard skill-nya, maka ini biasanya akan sangat terkendala dengan adanya tidaknya fasilitas yang ada. Poinnya adalah fasilitas itu harus siapa yang provide. Itu ya pertanyaannya itu. Siapa yang jawab nggak tahu gitu. Rumput bergoyang kali. Betul. Kalau memang misalkan nih ada suatu ekspektasi bahwa requirement-nya tinggi sekali nih, harus bisa misalkan mengoperasikan suatu modul atau suatu sistem yang sangat proprietary sebagai contoh kan ya. Nah, ketika itu tidak ada di depan kita, maka itu tidak akan bisa kita coba kan. Tapi secara fundamental knowledge-nya itu pasti kan sudah dapat di kampus. Jadi dalam konteks ini, ketika memang kita ingin menyiapkan mahasiswa itu pada level tersebut, kita terhadap oleh ada tidaknya, iya. Demonya. Praktikal. Tapi secara substansi dasar fundamental knowledge-nya mahasiswa sudah ada. Jadi ketika misalkan kita mau mahasiswa ekspektasinya tinggi nih, ini harus ada ya sedikit bantuan lah ya kira-kira memikirkan secara bersama nih supaya adik-adik kita nih punya experience. Tapi ketika misalkan experience itu terlewat gitu ya, dan ketika mereka dituntut untuk satu skill tertentu, saya kira mereka siap untuk segera langsung menyesuaikan. Mereka dengan seperti itu. Ya, karena filosofi dan fundamental substansi dari teknologi ataupun pengetahuannya mereka sudah miliki.
Tinggal lihat bentuk realnya. Ya, tinggal praktik, tinggal hands on experience namanya. Betul, karena terkadang itu kan ini antara yang dipelajari di kampus katanya berbeda dengan yang dipraktikkan. Iya. Katanya. Katanya kata apa dengan industri tadi Prof ya, itu tidak ada miss and match katanya kan. Tapi secara ilmu sebenarnya sama. Secara ilmu sama, terkadang hanya istilahnya yang berbeda. Secara filosofi sama, istilahnya yang berbeda. Jadi ketika masuk ke industri, ke real ini mesti dibantu untuk tuning nih. Tuning teman-teman nih. Kalau kita bilang 5G, fundamentalnya wireless system ya. Mau dari 1G sampai 5G sampai 10G pun nanti ya. Tapi kan kadang industri suka mintanya yang lebih detail gitu kan. Untuk ketika lagi di interview atau kita lebih tahu 5G seperti apa, lebih detail kadang seperti itu. Itu secara pengetahuan diharapkan mereka sudah bisa menjawab itu ya. Sudah bisa menjawab secara pengetahuan. Iya. Ketika secara skill, ketika kita ya tadi mungkin bisa ada jalur kolaborasi bareng ya. Ya, dengan harapannya dengan industri, dengan vendor, dengan operator gitu ya. Atau mungkin ada source funding yang bisa kampus siapkan gitu. Susah nggak sih untuk source funding kayak gitu atau kerjasama gitu, pengetahuan sepengalaman Pak Catur sendiri? Iya. Atau prosesnya prosesnya panjang kayak gitu? Iya. Kalau misalkan kerjasama di kami memang ada ya, perusahaan-perusahaan baik dalam atau luar negeri yang tertarik untuk melakukan kerjasama dan memang payungnya harus dari perjanjian kerjasama di level UI dulu, level kampusnya dulu. Universitasnya ya. Ya, itu harus diturunkan fakultas, baru nanti teknisnya ke departemen. Ya, secara birokrasi ini sedikit butuh waktu ya. Tapi dalam konteks bisa atau enggak bisa. Sangat bisa. Itu sangat bisa. Jadi ini malah satu jadi indikator yang baik ya buat instansi ketika ada kolaborasi dengan industri. Gitu. Seberapa persen alumni gitu yang baru lulus misalkan, yang baru lulus bahwa mereka sudah mengetahui detail seperti yang diharapkan itu wawasannya? Biasanya karena kan ada mahasiswa yang model-model ya yang penting lulus aja, nilainya pas-pasan, tapi skillnya bagus atau ada yang beda lagi kayak begitu. Bisa seperti apa pengalaman berdasarkan selama ini anak-anak muda zaman sekarang? Ya, kalau sebenarnya itu kan informasi yang kita itu bukan informasi yang tertutup sampai dari awal di guidebooknya itu sudah disampaikan bahwa Anda lulusnya nanti akan dapat knowledge ini, diharapkan nanti Anda bisa skillnya ini dan ini gitu ya. Itu udah diinfokan ke mahasiswa awal, gitu ya. Walaupun ada yang sebagian baca, ada yang sebagian tidak ya itu. Iya, tapi secara umum ketika kita coba misalkan pengalaman ketika saya mereviewnya di akhir ya, di akhir di terminal itu kan biasanya akan sangat terlihat pada saat mereka presentasi defense tugas akhirnya. Dan itu secara umum mereka mengetahui dan mereka menyadari ada poin-poin yang secara kompetensi mereka sudah dapatkan dari proses tersebut. Iya, dari proses yang ada. Dan kita pun melakukan survei juga baik untuk kebutuhan kita evaluasi kurikulum maupun untuk kebutuhan akreditasi juga ditanyakan juga Mas Anggi terkait hal tersebut, seberapa besar capaian yang didapatkan oleh mahasiswa gitu ya, dan di akreditasi juga ada evaluasinya. Dan ya kalau saya tidak salah ya 90% lebih lah. Secara mahasiswa itu sudah menyadari bahwa kompetensi yang mereka harapkan itu sudah didapatkan. Ya, karena di luar masih lebih fight-nya tadi udah banyak kampus segala macam, fight-nya lebih besar, lebih berat kan daripada zaman kita dulu masih berapa kampus yang elektro. Betul. Gitu. Tadi dalam mendapatkan perangkat itu tadi yang canggih tadi, selain kerjasama, apakah ada kemungkinan pakai ini APBN itu? Nah, ada pengajuan anggarannya gitu maksudnya, memungkinkan nggak gitu Prof ya? Ya kalau kerjasama kan kemungkinannya harus mencari itu dulu. Ya, jaring networkingnya kita ke tempat lain. Iya. Selama ini ada yang canggih-canggih yang seberapa jauh sebetulnya itu bisa di-provide oleh APBN. Kadang sesuai, kadang enggak gitu ya kan. Terus kemudian memang yang kedua yang diharapkan ada main fundingnya sebenarnya ya dari untuk operasional tidak hanya, apalagi bidang telekomunikasi ini kan sangat teknikal. Tentu akan berbeda dengan bidang-bidang lain yang sosial atau yang lain tidak perlu fasilitas
yang teknikal dan bisa dibilang telekomunikasi perangkatnya mahal gitu. Jadi besar harapan memang ada prioritas Prof untuk hal tersebut. Jadi ketika hanya diharapkan dengan misalkan coba cari sendiri, coba dipikirkan, kayak gitu ya. Ya kita akan berusaha. Ya pasti itu ya. Gitu ya. Semaksimal mungkin dalam kacamata kami sebagai yang mengusahakan, tapi secara pengajuan budget, pengajuan itu tetap ada. Tetap ada, tapi mungkin secara nominal kalau sesuai dengan teknologi itu tidak proporsional. Jadi untuk kasusnya telekomunikasi itu cukup berat memang untuk menyediakan demo perangkat sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Selain tadi perubahannya cepat dan juga tadi secara harga juga lumayan mahal gitu. Kalau kerjasama sebagai R&D gitu mungkin bisa nggak pernah. Jadi itu sebenarnya yang mimpi yang kami harapkan. Gitu Pak Andi. Ya kalau jadi maksudnya industri mengajak universitas untuk sama-sama research R&D itu belum pernah atau belum pernah ada sebelumnya. Terkait dengan R&D, kalau saya sebagai dosen telekomunikasi khususnya yang spesialisasi di layer 1-2 sangat kental sebenarnya dengan riset dan R&D. Harapan dan besar harapan apa yang kita kerjakan ini diadop oleh industri gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ada tidak yang mau mengadop? Nah, itu Mas Anggi. Kalau kita lihat case di Indonesia gitu ada tidak perusahaan yang cukup besar, ada manufacturing yang itu bisa bekerja sama, berkolaborasi. Apakah produk dari kampus yang diadopsi atau mengorder ke kampus. Betul. Kalau pengalaman dulu dokter di Jepang gimana? Pengalaman di Jepang? Iya. Untuk R&D kayak begini. Kalau di sana sudah equal ya. Di sana jadi environment di negara maju itu antara kolaborasi antara universitas dan juga industri, R&D-nya itu sudah kayak hand to hand. Gitu. Jadi ketika misalkan bisa saja tadi antara di kampus meriset apa itu diadopsi oleh industri atau industri punya job apa bisa dikerjakan oleh kampus. Dan itu kolaborasinya nggak cuma untuk S3, S1, S2 sama terlibat semua itu. Iya. Terlibat semua mahasiswa itu. Betul. Karena kan memang kalau di sana yang mengorganisir kan profesornya ya. Dan profesornya itu kan artinya kan intensitas lab. Jadi nama labnya itu nama profesornya dan dalam konteks profesor ada lab gitu ya, berarti kan dia membawahi mahasiswa PhD, master, kemudian bachelor dan ketika aktivitas labnya cukup aktif bahkan mereka bisa meng-hire postdoktoral. Oke. Misalkan kalau ada trouble atau apa, ada nggak seperti untuk melakukan penelitian apa ya kalau ada masalah Prof di industri gitu ya, terus dipanggil dari universitas untuk melihat apa sih sebenarnya kendalanya? Iya, itu sebenarnya ini ya Mas Anggi ya, itu juga sudah masuk dalam bagian tugas perguruan tinggi. Iya, jadi dengan tridharmanya tadi, baik itu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini artinya adalah masyarakat itu siapa? Industri itu termasuk masyarakat sebenarnya. Pemerintah juga termasuk masyarakat. Jadi memang ketika knowledge kita, skill kita memang dimanfaatkan, ya maka kita juga punya kewajiban untuk membantu gitu ya. Itu bagian dari pemenuhan tugas kami di unsur pengabdian kepada masyarakat. Jadi ketika misalkan butuh bantuan, ada trouble nih. Ya, nggak ketemu lah, manggil ketemu, masalahnya gimana? Manggil saya gitu ya. Saya sangat welcome sekali gitu. Oke, kita seperti itu. Ya, Prof. Kerjasamanya udah saling mengisi. Iya. Karena industri kalau ngerjain riset kan kalau ini kan jadi operasionalnya kan kalah, jadi mau ditugasin ke universitas. Dari industri jadi risetnya bisa dioper ke universitas gitu, Prof ya. Oke, menarik. Dan terkadang kan dalam konteks kami di universitas juga kan mencoba untuk selalu update ya. Penelitian kami yang kami lakukan mencoba selalu yang topik-topik terkini. Jadi sebagai contoh misalkan ketika kita melakukan penelitian, kita melihat jurnal-jurnal internasional. Itu kadang kita lihat itu misalkan kita batasi 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir yang kita gunakan, tujuannya buat apa? Buat mendapatkan ini loh kondisi saat ini gitu. Dan
saya kira ini industri tidak seintens itu melakukan gitu ya. Jadi kita juga bisa saling berkolaborasi ketika industri ingin mengetahui sesuatu yang terupdate, kampus bisa jadi satu rujukan ya. Gitu. Oke. Prof, cukup. Seru sih, makasih banyak nih. Makasih banyak didapat informasinya kan, R&D, komunikasi dengan industri. Pesan-pesan Bisa kita nantinya undang industri bareng-bareng ya Prof ya, kayak gitu. Oke, terakhir silakan kalau pesan-pesan dari Pak Catur. Iya, kalau dari kami, dari misalkan saya sendiri ya, dari universitas, ketika melihat kami mencoba menyiapkan SDM sebaik mungkin dengan kompetensi yang sudah kita rancang, ideal mungkin tidak hanya dari hard skill-nya, tapi juga soft skill-nya juga. Yang jadi pertanyaan adalah ketika misalkan adik-adik kami sudah lulus dengan kualifikasi sangat baik gitu ya, apakah keilmuan, keahlian yang sudah mereka pupuk ini bisa tersalurkan secara ideal tidak atau secara langsung tidak di lapangan. Kalau kita berkaca kepada telekomunikasi, oh ini sudah ahli dalam melakukan perancangan produk telekomunikasi, tapi apakah lapangan pekerjaan itu ada? Nah, itu mungkin satu isu yang bisa jadi pemikiran kita bersama. Lapangan pekerjaan. Baik, terima kasih Pak Catur atas hadirnya untuk di podcast kali ini. Saya Anggi Makmur bersama Profesor Jamhari Sirait. Sampai jumpa di update podcast Telco update episode berikutnya. Kami akan membahas sesuatu secara lebih logis agar tidak terasa berat. Kami bahasnya dengan gamblang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.